Hujan telah reda, daun-daun basah berkilau di bawah sisa titik-titik air yang belum menguap. Jalanan licin dan menghitam setelah lama diguyur hujan. Dari celah gedung, sinar matahari mulai menembus, membelah sisa mendung yang perlahan tersapu angin. Cahaya itu jatuh tepat ke gedung pertandingan, seperti restu dari langit untuk babak akhir yang menegangkan. Di dalam lapangan, tensi semakin memuncak. Duet Sakuragi dan Akagi baru saja menghentikan manuver individu Sawakita. Sebuah aksi yang memukau, tak hanya karena hasilnya, tetapi karena keberaniannya. Penonton meledak dalam teriakan, antara kagum dan tak percaya. Bola lepas. Sakuragi mengejarnya tanpa ragu, semangatnya menyala seperti api yang baru tersulut. Wajahnya memancarkan kebanggaan, langkahnya mantap. Di belakangnya, Akagi mengejar. Matanya menyiratkan kekaguman. Si rambut merah yang dulu dianggap bodoh, kini membaca pergerakan lawan seperti seorang pelatih. Di sisi bangku cadangan Sano, wajah pelatih Domoto menegang. Ia berdiri, matanya tajam, mengamati tiap gerak pemain Shohoku yang kini menggiring momen untuk berbalik menyerang. Di tengah lapangan, bola berada di tangan Miyagi. Tubuhnya kecil, tapi geraknya gesit. Ia melesat, membelah lapangan, membawa harapan Shohoku menuju jantung pertahanan Sano. Pemain lawan merapatkan barisan, sebagian menghadang, dan sebagian lagi membentuk tembok bertahan. Sakuragi dan Akagi tak tinggal diam. Mereka berlari maju, mengimbangi serangan. Detik menipis, sementara peluang semakin menyempit. Dari tribun, suara-suara menyeruak, mendesak, mendukung, menggema kuat. Satu seruan untuk menambah angka. Di papan skor, angka mencolok terpampang, 66-74. Shohoku tertinggal 8 angka. Di tengah derap langkah yang cepat, Sakuragi mendadak menghentikan larinya. Tubuhnya berbalik, matanya mencari sosok di belakangnya, Akagi. Wajahnya bersinar, dihiasi senyum penuh percaya diri, keyakinan dalam dirinya tak tergoyahkan sedikit pun. Akagi menatapnya. Dalam sekejap, sorot matanya membesar, dan ketegangan membekukan wajahnya. Namun bukan tekanan yang mengguncangnya, melainkan rasa takjub. Di hadapannya berdiri seorang rekan yang tak pernah goyah, Sakuragi, yang tetap menyalakan semangat meski bayangan kekalahan mulai menghantui pemain lain. Diamnya Akagi menimbulkan keheranan di wajah Sakuragi. Tanpa ragu, Sakuragi berteriak lantang, membuyarkan keheningan dan membangunkan sang kapten dari lamunannya. Pikiran Akagi melayang ke masa lalu, saat dirinya masih mengenakan seragam junior Shohoku. Dalam pertandingan penuh tekanan, ia pernah berdiri seperti ini, berusaha menyalakan bara semangat di tengah tim yang nyaris padam. Ia berteriak, ia memimpin, tapi suara itu tak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan. Kilasan kenangan itu menekan dadanya, sampai suara Sakuragi kembali menembus batas pikirannya. Akagi tersadar, wajahnya berubah. Kini, ia tahu, semangat yang dulu ia coba tanam, kini tumbuh subur dalam diri rekan yang paling tak terduga. Senyum perlahan merekah di bibir Akagi. Dalam satu tarikan napas, suaranya menggema lantang, menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa ucapan Sakuragi benar adanya. Tidak hanya membenarkan, Akagi kini mengobarkan kembali semangat tim, bahwa kemenangan masih dalam jangkauan. Sakuragi tersenyum, matanya menyala, wajahnya cerah. Kebahagiaan menyelimuti dirinya saat melihat semangat sang kapten kembali menyala seperti bara api yang tak bisa padam. Dari bangku cadangan Shohoku, Kogure dan Ishii berdiri serentak. Tangan mereka membentuk corong di depan mulut, meneriakkan semangat keras-keras, menyemangati rekan-rekan yang sedang melesat dalam serangan balik penuh harapan. Sementara itu, di sisi bangku penonton, Maki memandang lapangan dengan tatapan tajam. Dalam benaknya berputar peringatan, Miyagi harus hati-hati. Ia tahu, Sano bukan tim yang membiarkan celah. Dan jika celah itu muncul, Fukatsu akan menjadi orang pertama yang merebutnya tanpa ragu. Fukatsu mengintai, mengikuti gerakan Miyagi dengan penuh konsentrasi. Kakinya ringan, matanya tajam, dan tubuhnya siap menerkam setiap kesalahan. Lalu saat momen itu datang, Fukatsu bergerak. Tangannya terjulur cepat, menyentuh bola yang digiring Miyagi. Bola memantul setelah mengenai lutut Miyagi, dan bergulir liar di lantai lapangan. Bola bergulir menjauh dari genggaman dua pemain yang baru saja berebut, Miyagi dan Fukatsu. Sejenak, keduanya terpaku, hanya memandangi bola yang terus menggelinding menuju garis luar.
Waktu seperti berhenti, dan dalam jeda itu, tidak satu pun dari mereka bergerak. Dari bangku Sanoh, mata pelatih Domoto menegang. Tatapannya tajam, tapi terselip decak kagum atas insting cepat Fukatsu yang sukses menghentikan serangan balik Shohoku. Bola terus bergulir, tak satu pemain pun berdiri di jalur lintasannya. Semua terdiam, membeku oleh kenyataan pahit bahwa peluang emas Shohoku bisa saja lenyap dalam hitungan detik. Akagi dan Miyagi tertegun. Mata mereka membelalak, mulut terbuka, seolah ingin menolak apa yang tampak di depan mata, kesempatan yang hilang begitu saja. Di sisi lain, Rukawa terpaku, terlalu jauh dari bola, hanya bisa menyaksikan tanpa kuasa untuk bertindak. Namun Mitsui, dengan tubuh lelah dan napas berat, menolak menyerah. Ia berlari, mengejar bola yang hampir keluar dari batas lapangan. Teriakan dari Kokuta dan pemain cadangan Shohoku lainnya menggema dari pinggir lapangan, menyemangatinya, mendorongnya agar tidak membiarkan bola itu hilang. Tubuhnya nyaris runtuh, tapi langkahnya terus maju. Dalam hatinya, ia bergumam, menolak kata menyerah. Kaki demi kaki, nafas demi nafas, jarak semakin terpangkas. Bola hampir menyentuh garis luar. Mitsui masih tertinggal beberapa langkah, namun ia menolak berhenti. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menjulurkan tangannya, mencoba meraih bola. Dan tiba-tiba, teriakan keras terdengar, menghentakkan udara. Suara itu memanggilnya untuk menyingkir. Seketika, wajah Mitsui berubah. Terkejut, tak menduga suara itu datang di saat paling menentukan. Seketika, tubuh Sakuragi melesat bagai anak panah. Tanpa ragu, dan takut, ia menerjang udara, mengejar bola yang nyaris menyentuh garis luar lapangan. Tapi Sakuragi tak membiarkannya pergi. Dengan satu tangan, ia meraih bola itu dalam keheningan yang terasa abadi. Di pinggir lapangan, wajah pelatih Domoto yang semula penuh semangat kini kembali membeku. Sorot matanya menegang, terpaku pada sosok remaja yang tak kenal takut, rela terbang demi satu peluang. Tanpa membuang waktu, Sakuragi memutar tubuhnya di udara. Dalam gerakan penuh keyakinan, ia mengarahkan bola kembali ke tengah lapangan, tepat menuju rekan setimnya, menjauhkan ancaman out, menghidupkan kembali napas Shohoku. Dan di momen itu, Akagi terdiam. Sebuah kenangan muncul di benaknya, suara adiknya, Haruko, yang dulu dengan yakin berkata, suatu saat, Sakuragi akan jadi penyelamat Shohoku. Hari itu telah tiba. Di hadapan matanya sendiri, Akagi menyaksikan janji itu menjadi nyata. Sakuragi Hanamichi, sang penyelamat, telah berdiri di lawangan, dan mengubah segalanya. Mata seluruh pemain dan pendukung Shohoku tiba-tiba membelalak. Mulut mereka menganga, membisu dalam keterpanaan yang membekukan udara di dalam arena. Apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah sekadar momen langka, itu seperti kejadian yang melampaui batas nalar di lapangan basket. Wajah-wajah di bangku cadangan, di tribun, bahkan di lapangan, berubah serempak. Terpaku, terkejut, dan perlahan, berubah menjadi rasa cemas yang menyelimuti seisi stadion. Tubuh Sakuragi, yang baru saja melayang menyelamatkan bola, menghantam meja ofisial dengan kekuatan yang mengguncang. Dentuman keras memecah suasana, mengirimkan getaran ke dada setiap orang yang menyaksikan. Meja itu tak sanggup menahan hantaman. Retak, dan patah, lalu runtuh bersama tubuh Sakuragi yang terhempas ke lantai lapangan. Tubuhnya terguling dalam benturan kasar. Para ofisial yang semula duduk di balik meja itu sontak meloncat mundur. Kepanikan terpancar dari gerak mereka yang spontan, mencoba menghindari efek ledakan tubuh manusia yang baru saja menabrak ruang mereka. Di tengah keheningan yang tegang, satu hal terasa jelas, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pengorbanan yang menggetarkan jiwa siapapun yang menyaksikannya. Setelah tubuh Sakuragi menghantam meja dengan keras lalu jatuh menghantam lantai, tubuhnya terkapar. Hening menyelimuti sisi lapangan. Para ofisial pertandingan hanya berdiri diam, terpaku oleh kejadian mendadak itu. Tak satu pun bergerak, tak satu pun berbicara. Pandangan mereka tertuju pada tubuh Sakuragi yang tergeletak tak bergerak di sisi lapangan, sebuah pemandangan yang mengguncang kesadaran mereka. Di tengah kekacauan itu, bola yang tadi diselamatkan dengan penuh pengorbanan akhirnya mendarat aman di tangan Mitsui. Wasit mengangkat tangan, mengisyaratkan keputusan, bola belum keluar lapangan. Keputusan itu membuat wajah pelatih Domoto kembali menegang. Keunggulan yang sempat di depan mata kini tergantung pada benang yang mulai rapuh.
Di bangku cadangan Shohoku, Ayako dan para pemain pengganti menyimpan kecemasan yang sulit disembunyikan. Pandangan mereka tak lepas dari tubuh Sakuragi yang masih diam. Tak lama kemudian, peluit wasit terdengar, pertandingan dihentikan sementara. Beberapa pemain Shohoku perlahan berjalan mendekati Sakuragi. Langkah mereka berat, hati mereka dicekam rasa takut. Dalam benak setiap pemain Shohoku, satu doa terucap dalam diam, semoga Sakuragi baik-baik saja. Semoga ia mampu berdiri kembali, dan melanjutkan pertarungan yang belum selesai. Tubuh Sakuragi kini tertutup kain penutup meja yang hancur, hanya kedua kakinya yang tampak mencuat kaku tanpa gerak. Sosoknya seperti tertelan oleh keheningan, menyatu dengan lantai dingin yang tak menunjukkan tanda kehidupan. Di tribun, sunyi menggantung seperti kabut. Ribuan pasang mata terpaku, saling melempar tatapan penuh tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Sakuragi. Kecemasan tak hanya menguasai penonton. Di sisi lapangan, wajah-wajah tegang para pemain Shohoku mengisyaratkan kepanikan yang terpendam. Mereka berdiri membentuk lingkaran tak pasti, mata mereka tertuju ke arah tubuh rekannya yang masih diam. Kebingungan menyatu dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana kondisi Sakuragi sebenarnya. Lalu, langkah tegap membelah kebekuan. Rukawa mendekat. Diam, namun tegas. Ia berhenti di depan tubuh Sakuragi yang masih terbaring. Sorot matanya tajam, menembus keraguan yang mengelilingi mereka. Tanpa ekspresi berlebihan, Rukawa berdiri tegak. Dalam ketenangan yang mengandung ketegasan, ia berkata kepada Sakuragi, bahwa dirinya mengakui penyelamatan luar biasa yang dilakukannya. Namun tanpa jeda, kalimat berikutnya jatuh seperti batu. Rukawa menyebut kondisi Sakuragi terlihat buruk. Ia menyiratkan bahwa Sakuragi mungkin akan digantikan. Di tribun, Haruko yang mendengarnya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tak ada kata, hanya harap dalam diam, semoga semua itu tidak menjadi kenyataan. Tiba-tiba, dari balik kain penutup meja yang remuk, Sakuragi melompat berdiri. Tubuhnya tegak di hadapan Rukawa, dengan wajah yang dipenuhi rasa kesal dan amarah yang tak ditutupi. Ia tak terima dianggap dalam kondisi buruk. Kejutan itu seperti ledakan di tengah keheningan. Para pemain Shohoku terperangah, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sakuragi berdiri tegap, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda kesakitan. Tak ada limpungan, tak ada erangan. Hanya tekad yang membara di wajahnya. Di balik keterkejutan itu, rasa lega menyelinap ke hati para pemain Shohoku. Dalam diam, mereka menarik napas yang sejak tadi tertahan. Namun Rukawa tak tersentuh oleh emosi yang sama. Dengan nada datar dan tajam, ia memandang Sakuragi dan bertanya dingin, seolah mengejek, apakah ia masih hidup. Sakuragi, yang masih dipenuhi kekesalan, menjawab cepat dan tegas bahwa dirinya baik-baik saja. Wasit pun melangkah mendekat, menanyakan langsung pada Sakuragi apakah ia masih sanggup melanjutkan pertandingan. Tanpa ragu, dengan dada membusung dan suara penuh keyakinan, Sakuragi menjawab, ia siap terus bermain. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.